kita akan meneruskan khotbah tentang Mazmur ke-16. Mari kita buka kitab suci dari Mazmur ke-16. Kita membaca bersama-sama lagi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang mendegukan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat yang permai. Ya, milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Kita membaca kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa. Berkati jam selanjutnya, beri berkat kepada kami melalui renungan firman Tuhan di dalam Mazmur 16 ini. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu. Amin. Saya berkata kepada saudara, Mazmur ditulis oleh Daud, yang kedua mengenai Mesias adalah pasal ke-8. Dan pasal ke-16 adalah Messianic Psalms yang ketiga. Pasal 2, pasal 8, dan pasal 16. Di dalamnya ada ayat-ayat yang penting sekali yang bernubuat tentang Yesus yang akan datang. Di dalam pasal 2, seteru tentang Tuhan yang diadakan daripada bangsa-bangsa yang berlawan kepada Tuhan. Dan ini adalah benih ular yang mau meremukkan benih perempuan. Dan Yesus Kristus sudah ditetapkan Tuhan menjadi Raja, diurapi menjadi Kristus di atas Sion, dan akhirnya dia akan mendapatkan seluruh negara, seluruh ujung bumi, dan dia akan memerintah negara-negara semua dengan tongkat besi. Saudara-saudara, pasal ke-8 mengatakan dia sementara turun menjadi manusia. Ini baru kita baca di dalam buku Ibrani. Baru kita mengerti sebenarnya yang diberikan sebagai mahkota mulia dan hormat kepada Adam belum pernah diterima oleh manusia siapapun yang dilahirkan sebagai keturunan Adam. Tetapi hanya Kristus yang sementara dijadikan lebih rendah sedikit daripada malaikat. Dia yang mendapatkan mahkota yang hormat dan yang mulia itu. Kristus melalui inkarnasi dan kesengsaraan memperoleh kemuliaan Tuhan yang tertinggi. Dia adalah wakil seluruh manusia yang akhirnya memperoleh kehormatan, kemuliaan yang Tuhan berikan kepada dia. Pasal ke-16, karena ada ayat-ayat mengenai Tuhan tidak membiarkan dia ditinggalkan di dalam tempat orang mati. Dan Tuhan tidak membiarkan tubuhnya mengalami kerusakan. Dari dua kata di belakang ayat 16, kita melihat ini adalah Messianic Psalms. Ini adalah Mazmur tentang Kristus. Karena kematian tidak menelan dia. Dan akhirnya dia tidak tinggal di dalam kuburan. Berarti dia bangkit kembali. Saudara-saudara, saya berkata, ya Tuhan Allah, jagalah aku, karena aku berlindung kepadamu. Lalu ayat kedua, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada apapun yang baik di luar dirimu. Saudara-saudara, di sini terjemahan Mandarin sama sekali berbeda. Di sini tuliskan, aku berkata kepadamu. Di dalam asli kodeks yang tua menulis, engkau berkata kepada Tuhan. Jadi apakah bedanya? Engkau berkata kepada Tuhan sama aku berkata kepada Tuhan. Aku adalah seorang subjek, engkau adalah seorang lain. Maka pada waktu Mazmur pasal 16 ayat kedua mengatakan engkau berkata kepada Tuhan.
engkau itu siapa? Maka penterjemah dari Mazmur mengatakan engkau itu adalah hati daripada Daud sendiri. Jadi hati Daud dikeluarkan. Daud berkata kepada hatinya, "Hey my heart, you ever talk to God?" Hatiku, engkau pernah bicara sama Tuhan. Dengan demikian, penterjemahan bahasa Mandarin tidak salah. Sama seperti Inggris dan Indonesia, engkau berkata kepada Tuhan. Tapi engkau ini adalah aku. Aku sekarang berkata kepada engkau. Karena aku mengetahui engkau pernah berkata kepada Tuhan. Engkau itu adalah hati atau jiwa daripada Daud. Jiwa daripada Daud yang pernah berbicara kepada Tuhan. Ini diketahui oleh Daud sendiri. Maka Daud berkata kepada diri sendiri bahwa engkau, hatiku, engkau berkata kepada Tuhan, engkau Tuhanku, tidak ada faedah yang kumiliki di luar dirimu. Kalau engkau adalah Tuhanku, berarti engkau yang memiliki aku dan aku yang diperintah oleh engkau. Saudara-saudara, istilah ketuhanan berarti memiliki dan menguasai. Jikalau saya mengaku Yesus Tuhanku, saya harus mengetahui saya miliknya dan saya harus taat kepada penguasaan Dia. Engkau adalah Tuhanku, maka engkau memiliki aku. Aku tidak mempunyai hak untuk mengatur atau untuk mengadakan segala sesuatu sesuai dengan kebebasan diriku sendiri. Because you are my Lord, so you own my life and you control my living. Engkau memiliki seluruh hidupku dan engkau memerintah seluruh kehidupanku. Because you are my Lord. Engkau adalah Tuhanku. Dan karena engkau Tuhanku, maka aku tidak memiliki apapun faedahnya yang di luar Tuhan. Berarti kecuali berkat dari Tuhan Allah, saya tidak akan menerima tawaran di luar Tuhan. Saudara-saudara, kalau engkau adalah memiliki aku dan aku memiliki engkau, aku patuh kepada perintahku, maka kebaikan, segala faedah, profit yang saya dapatkan, saya tidak akan mendapatkan di luar dirimu. Saudara-saudara, maksudnya apa? Mari orang Kristen hanya mendapatkan berkat dari sumbernya Tuhan saja. Jika engkau mendapatkan berkat dari sumbernya dunia, engkau mendapat berkat sumbernya setan, meskipun engkau kaya raya, itu percuma. Karena itu bukan sumber asli. Itu bukan sumber yang sah. Bukan sumber yang resmi di dalam kebenaran. Maka sudah mendapat, engkau akan kehilangan semua. Saudara-saudara, berapa banyak orang ingin mendapatkan faedah di luar Tuhan. Kalau di luar Tuhan, maka itu faedah adalah orang-orang yang seperti menculik anak, memberikan faedah kepadamu, akhirnya mendapatkan engkau supaya kehilangan jati dirimu sendiri. Begitu banyak orang Kristen ingin mendapatkan uang sebanyak mungkin dan tidak peduli itu uang dari mana. Tidak peduli itu diberkati oleh Tuhan, itu diberi oleh Tuhan, itu dijatakan dari Tuhan atau dari yang lain. Banyak orang sambil ikut kebaktian, kelihatan orang Kristen sudah dibaptiskan, diam-diam pergi cari dukun, diam-diam pergi cari semua sumber-sumber yang tidak beres, lalu ingin mendapatkan faedah sebanyak-banyaknya yang bukan dari berkat Tuhan. Saudara-saudara, ingatlah bahwa berkat yang bukan dari Tuhan adalah berkat yang mengandung dosa. Berkat yang bukan dari Tuhan adalah berkat yang akhirnya akan hilang lagi. Berkat yang bukan dari Tuhan adalah berkat yang mengikat, membelenggu engkau, dan menjadikan engkau hidup di dalam kejahatan, di dalam kegelapan, dan akhirnya di bawah hukuman dari Tuhan. Maka Daud berkata, my goodness is not without you. My goodness within you. Semua kebajikan, semua keuntungan, semua faedah yang aku terima hanya berada di dalam dirimu saja. Berarti saya tidak bersiap untuk menerima tawaran keuntungan dari luar Tuhan. Saudara-saudara, jika ada orang yang bukan pemilikmu memberikan satu tawaran, memberikan satu janji supaya engkau boleh mendapatkan faedah yang banyak, jangan terima. Waktu saya masih umur 5, saya berada di pasar, lagi jalan sampai separuh, ada seorang datang kepada saya, anak mau ikut saya?
Saya tanya dia, mengapa ikut kamu? Dia bilang, saya akan memberikan engkau neker yang indah sekali. Wah, saya senang main neker. Nah, dia bilang, neker yang saya punya lain sekali. Di dalamnya ada ayam, ada anjing, ada binatang-binatang bagus sekali, berwarna-warni. Wah, saya dengar gitu, hati saya tertarik sekali. Lalu saya mengikut dia jalan. Lalu dari pasar di kota Xiamen, jalan makin jauh, melewati tempat yang begitu sedikit orang. Dia membawa saya dekat ke sawah. Waktu saya mengikuti dia, soalnya mulai melakukan sesuatu hal. Orang ini maunya apa? Bahwa seorang anak umur 5 ditawarkan dan diberikan janji akan diberikan neker. Masa dia begitu baik sama saya? Begitu saya lagi ragu-ragu, ada seorang famili saya berteriak di belakang, "Hey Stephen, kembali, jangan ikut." Waktu saya dengar, saya lihat ya, kenapa jangan ikut? Itu orang tidak beres. Dia penculik anak. Dia membawa engkau dijual di desa. Saudara-saudara, waktu saya dengar kalimat itu, saya langsung sadar. Langsung saya kembali. Orang itu langsung lari. Karena dia takut ditangkap oleh orang yang kenal saya. Saudara-saudara, satu peristiwa kecil sekali. Tapi peristiwa itu menyangkut hari ini saya jadi pendeta atau tidak. Saudara-saudara, kalau hari itu saya ikut dia, dapat neker, kehilangan nyawa. Saya kalau dijual, dia dapat uang, saya menjadi budak di rumah orang lain. Hari ini saya tidak ada di sini. Kenapakah hari itu atau orang yang teriak-teriak? Kenapa tepat pada waktu itu orang itu lihat saya mengikuti orang lain? Ini sudah dipimpin oleh Tuhan, bukan? Saudara-saudara, tetapi saya tahu kesalahan saya menginginkan sesuatu yang bukan dari mamaku, bukan dari keluargaku, janji dari yang luar. Maka Mazmur berkata, kebajikanku, keuntunganku tidak di luarmu, kecuali berada dari engkau, kecuali bersumber dari engkau Tuhan, saya tidak terima semua berkat. Saudara-saudara, sudah berapa lama engkau menerima berkat dari setan? Sudah berapa lama engkau menerima tawaran dari orang yang jahat? Suruh engkau berbuat sesuatu, lupakan dirimu, lupa engkau berjati diri sebagai orang Kristen, melupakan diri sebagai orang yang mengikut Tuhan. Engkau mendapatkan keuntungan, engkau sudah menjual dirimu sendiri. Engkau mendapatkan keuntungan yang besar, engkau sudah lupakan siapa yang memiliki engkau. Maka Mazmur berkata, aku tidak ada keuntungan di luar Tuhanku. Karena engkau ada Tuhanku, maka segala yang kumiliki hanya diberikan melalui engkau. Hanya bersumber dari dirimu sendiri saja. Mari kita mengingat kalimat ini baik-baik. My goodness is not outside of you. Kebajikan, keuntungan, segala bahagiaku tidak di luar engkau. Mengapa engkau mencari kesenangan di dalam rumah pelacur? Itu kesukaan di luar Tuhan. Mengapa engkau tidak menikmati cinta kasih yang Tuhan berikan melalui istrimu yang sah? Itu di dalam Tuhan. Mengapa engkau mendapatkan uang dari perjudian? Itu ada berkat di luar Tuhan. Mengapa engkau mendapatkan segala bahagia di luar apa yang dikatakan di dalam Alkitab? Mari kita berjalan di dalam keadilan, kejujuran, kebenaran, di dalam cinta kasih Tuhan. Meskipun kita mendapatkan tidak terlalu banyak, tapi semua yang diberikan dari Tuhan itu adalah betul-betul memuaskan hati kita, bahkan sampai selama-lamanya. Jikalau kita tidak mempunyai kepuasan hati, berapa banyak bahagia, berapa banyak harta pun tetap tidak mungkin memuaskan hatimu. Dan akhirnya yang bukan dari Tuhan itu menjadi jerat yang akan menghancurkan kita. Saudara-saudara, setelah dia mengatakan kalimat-kalimat kepada Tuhan, you are my Lord, my goodness is not outside of you. Sesudah dia bicarakan, oh Tuhan, tolonglah aku, lindungilah aku, karena aku bersandar kepadamu. Oh Tuhan, hatiku pernah menyebut engkau Tuhanku, kebajikanku tidak di luar engkau. Selesai kalimat ini, dia langsung memindahkan kalimat bicara tentang dia mencintai semacam orang apa.
Di dunia ini banyak macam kelompok manusia, tapi ada satu macam kelompok yang harus kita cintai lebih dari kelompok yang lain. Kelompok apa yang harus kita cintai? Jadi kelompok orang suci. Saudara-saudara, di dalam dunia begitu banyak kelompok, begitu banyak jenis manusia. Tapi engkau jangan lupa, ada sejenis manusia, yaitu orang suci dari Tuhan. Mereka menjadi orang suci dari Tuhan, bukan karena mereka dasarnya suci. Mereka disebut orang suci dari Tuhan, karena mereka sudah dikuduskan oleh Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara, sanctified by God, purchased with the blood, and they have become the holy man because Jesus Christ redeemed them. Yesus Kristus sudah menebus mereka, darah sudah membeli mereka. Mereka sudah dikuduskan menjadi anak-anak Tuhan. Ini orang suci di dunia. Yesus Kristus adalah the only holy one of God. Yesus adalah satu yang suci dari Allah. Dan dia datang ke dunia dengan darahnya menebus manusia. Membeli umat manusia keluar dari segala bangsa, segala suku, segala tempat, segala bahasa. Ini menurut apa yang kita baca di dalam Wahyu pasal 5 ayat ke-8. Yesus membeli dari segala bangsa, suku, tempat, bahasa. Orang-orang menjadi miliknya, lalu disajikan kabar Tuhan Allah. Consecrate to God, the holy people purchased by His blood. Yesus dengan darahnya yang dialirkan di atas kayu salib telah membeli engkau, membeli aku menjadi milik Tuhan dan dikuduskan menjadi orang suci. Apa orang Kristen semua beres? Tidak. Apakah tidak ada cacat celah di antara orang Kristen? Ada, saudara-saudara. Alkitab berkata, waktu Paulus tulis surat kepada orang Korintus, dia mengetahui Korintus ada dua kelemahan yang besar. Di dalam perjamuan kasih, ada yang merebutan, ada yang ambil terlalu banyak, sampai orang tidak makan karena egois. Ada orang-orang egois, pentingkan diri. Kalau ada makanan dia ambil dulu, sampai orang tidak bagian. Itu orang egois. Di dalam makanan, di dalam faedah, di dalam apapun, engkau bisa lihat ada macam orang egois. Orang egois selalu pentingkan diri, tidak peduli orang lain cukup tidak, orang lain tunggu lama tidak. Demikian di Korintus, ada orang di dalam perjamuan kasih merebut makanan, hanya pentingkan diri sendiri. Paulus mengetahui ini adalah tandanya kurang mengasihi orang lain. Dan di dalam gereja Korintus ada seorang anak laki-laki yang melihat ibu tirinya cantik. Akhirnya setelah papanya mati, dia bersetubuh dengan ibu tiri sendiri. Hal ini dikabarkan kepada Paulus. Paulus sangat sedih dan berkata, kalau engkau berzina seperti ini, engkau seharusnya diserahkan kepada setan, supaya tubuhmu dirusakkan dan jiwamu diselamatkan pada waktu hari Yesus Kristus. Tetapi Paulus mengetahui di Korintus ada dua macam kesalahan yang besar seperti ini. Dan ditambah lagi di Korintus ada perpecahan golongan-golongan. Ada yang mengatakan saya milik Paulus. Ada orang saya golong ini milik Petrus. Ada orang mengatakan saya milik Apolos. Sehingga terpecah-pecah dengan partai-partai yang besar di gereja itu. Tetapi Paulus mengatakan, aku Rasul Paulus. Aku doulos, hamba bukan dari manusia, dari Yesus Kristus. Menulis surat kepada kamu orang-orang suci di Korintus. Waktu pertama saya kali membaca ayat itu, saya sangat tidak mengerti. Kenapa Korintus banyak hal yang tidak beres? Korintus banyak dosa yang terjadi. Gereja yang penuh dengan kecacatan, kelemahan. Mengapa Paulus menulis, aku Paulus menulis kepada engkau orang-orang suci dari Tuhan yang berada di Korintus. Karena dia melihat dari statusnya, bukan lihat daripada kondisinya. Saudara-saudara, statusnya seorang Kristen atau orang yang sudah dikuduskan. Kita semua sudah disucikan. Kita semua sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Secara status, kita disebut orang suci. Tapi secara kondisi, kita hidup tetap tidak suci.
Kita sering hidup di dalam egois kita. Hidup di dalam kecatatan dunia. Hidup di dalam kelemahan tubuh kita. Saudara-saudara. Tetapi Paulus berkata, aku tulis surat kepada kamu orang-orang suci Allah yang berada di Korintus. Ini mengingatkan bahwa kita tidak boleh hidup sembarangan. Mengingatkan kita harus hidupnya memadai status yang kita miliki. Jikalau Tuhan sudah memberikan status yang suci kepada kita, dan kita tidak mengindahkan, kita tidak menghargai, kita sering terus jerumus di dalam dosa, itu adalah hal yang sangat menyedihkan Tuhan. Paulus berkata, aku bukan menulis kepada orang Kristen yang brengsek di Korintus. Paulus bukan berkata, aku menulis surat kepada orang berdosa di kota Korintus. Paulus berkata, aku tulis surat kepada kamu orang-orang suci dari Tuhan yang berada di Korintus. Inilah cara Tuhan mendidik kita, memberitahu kepadamu dirimu, statusmu yang sudah berubah dan hidupmu yang tidak mau berubah. Waktu Yesus memberikan nama yang baru kepada Simon, janganlah engkau menyebut dirimu Simon. Aku memberikan nama yang baru. Namamu diganti menjadi apa? Menjadi apa? Saudara tidak tahu Simon diganti nama oleh Yesus. Namanya menjadi apa? Menjadi Petrus. Engkau sekarang saya berikan nama Petrus. Simon sekarang jadi Petrus. Setelah Simon diberikan nama Petrus, dia adalah Petrus menurut nama baru yang dikaruniakan oleh Yesus Kristus. Tapi hidup dia belum robah. Status namanya sudah robah. Hidup sehari-harinya belum robah. Itu sebab setelah Yesus mengganti nama Petrus untuk Simon, Yesus hampir tidak pernah mengatakan, hai Petrus, hai Petrus, hai Petrus. Yesus selalu memanggil Simon, Simon, Simon. Meskipun sudah ganti nama Petrus, tapi faktanya masih Simon. Meskipun kita sudah diberikan kedudukan orang suci, hidup kita tetap najis. Di dalam keadaan gap, nama yang tinggi, status yang begitu anggun, dengan fakta yang rendah, dan realita yang begitu remeh. Tuhan sambil sedih, tapi Tuhan sambil memanggil nama yang tinggi itu untuk mengingatkan kembali. Saudara-saudara, setelah Yesus mengganti nama Simon menjadi Petrus, dia hampir tidak pernah menyebut Petrus untuk memanggil dia. Dia terus memanggil Simon, Simon, Simon. Cuma hanya satu kali Yesus memberitahu kepada muridnya, beritahu kepada muridku, dan beritahu kepada Petrus. Hanya satu kali dia suruh orang panggil Simon sebagai Petrus untuk mengingatkan dia tidak seharusnya hidup terus remeh seperti Simon biasa. Dia harus mengejar dan harus memelihara, harus hidup seperti Petrus yang diharapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, di dalam hidup kita ada dua tingkat. Satu tingkat keinginan kita mengikut Tuhan. Satu tingkat kerusakan kita pembawaan. Pembawaan kita selalu jelek. Pembawaan kita selalu egosentris, selalu duniawi, selalu kedagingan, selalu mau hidup sama seperti orang berdosa di dunia, seperti orang belum mengenal Yesus Kristus. Meskipun hati kita mempunyai satu angan-angan, cita-cita, mempunyai keinginan tinggi sekali, kita ingin menjadi orang yang suci, tetapi kelakuan kita selalu tidak mencapai apa yang kita inginkan. Kita jerumuskan diri di dalam keadaan seperti orang yang belum bertobat. Itu sebab Paulus berkata, aku menyebut engkau, menulis surat kepada kamu, orang-orang suci dari Tuhan yang berada di Korintus. Paulus mengatakan kalimat ini untuk mengingatkan orang Kristen, kita harus ingat kita orang suci. Kita harus ingat kita tadinya orang berdosa. Kita harus ingat orang berdosa bisa menjadi orang suci adalah karena anugerah Tuhan. Jika kita sudah mengalami perubahan, kita sudah mengalami sesuatu perubahan yang Tuhan berikan kepada kita, sesuatu hidup yang baru, jangan kita kembali kepada hidup yang lama. Saudara-saudara, Daud berkata di sini mengenai orang-orang suci di dunia ini.
Ini istilah mengenai orang-orang suci di dunia ini. Dia bicara tentang apa? Dia bicara tentang ada semacam orang yang lain dari orang kafir. Saudara-saudara, Israel berada di tengah-tengah bangsa-bangsa, suku-suku lain yang duniawi, yang semua tidak mengenal Tuhan. Satu-satunya bangsa yang mengenal Tuhan adalah Israel. Nah, Israel ada keturunan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham dipanggil Tuhan untuk menjadi orang yang mengikut dia. Dan bersunatlah semua anak cucumu, semua anak laki-laki disunat, memberikan tanda di dalam tubuh mereka melalui kesakitan, supaya mereka mengingat aku yang memanggil engkau. Jadi orang Israel melalui sunat, mereka mengetahui mereka lain sama bangsa yang lain. Mereka mengetahui mereka ada bangsa yang sudah dipanggil Tuhan, hidup dalam kesucian. Dan bedanya orang Israel sama bangsa-bangsa yang lain, apakah bangsa-bangsa yang lain menyembah berhala, menyembah patung-patung. Bangsa Israel hanya menyembah Tuhan. Sedangkan patung-patung kelihatan, tapi Tuhan tidak kelihatan. Yang disebut Tuhan Allah, yang maha kuasa, yang maha esa, adalah Tuhan yang tidak kelihatan berada di surga. Di manakah dia? Saya tidak tahu. Kalau Baal ada patungnya, Istoret ada patungnya, Dagon ada patungnya. Semua dewa-dewa yang lain bisa dilihat. Maka mereka mentertawakan Israel. Siapa sih yang kau percaya? Agamamu agama apa sih? Aku tidak melihat Tuhanmu. Engkau mempunyai pikiran yang sangat nihil. Engkau mempunyai iman kepercayaan kepada yang kosong belaka. Saudara-saudara, tapi anak-anak Abraham yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, mereka mengetahui Tuhan yang suci dan esa di surga, berbakti kepada mereka. Bangsa ini berlain dari bangsa yang lain. Bangsa yang menyembah kepada Tuhan yang asli. Bangsa yang mengikut perintah daripada Tuhan. Bangsa yang menjaga semua peraturan-peraturan melalui Taurat yang diberikan Musa kepada mereka. Bangsa yang setiap 7 hari ada 1 hari berbakti kepada Tuhan. Mereka bagaimanapun berbakti kepada Tuhan pada hari Sabat. Mereka harus tidak boleh berzina. Mereka harus menghormati orang ibu bapak. Mereka harus baik kepada orang lain. Mereka tidak boleh mencuri. Tidak boleh menjadi saksi yang palsu. Nah, saudara-saudara, bangsa ini adalah bangsa yang disebut di sini orang-orang suci. Daud berkata tentang orang yang suci, mereka adalah bangsa yang mulia dan bangsa kesukaanku. Di dalam terjemahan bahasa Mandarin mengatakan orang suci itu baik dan mereka adalah indah. Sehingga aku sangat bersuka kepada mereka. Saudara-saudara, saya mau tanya, engkau di dalam dunia ini, engkau lebih suka bergaul dengan orang yang bohong atau orang yang jujur? Engkau lebih suka bergaul dengan orang-orang munafik atau orang yang sejati? Engkau lebih suka bersekutu dengan orang Kristen atau dengan orang-orang yang suka berzina? Di dalam gereja, engkau bersekutu sementara di sini. Dari Senin sampai Sabtu, engkau bergaul dengan orang apa? Engkau bicara apa dengan mereka? Engkau suka berunding diskusi dengan mereka mengenai hal-hal apakah? Saudara-saudara, dari percakapanmu, pergaulanmu, dengan diskusimu dengan siapa, mengetahui rohanimu itu bagaimana. Saudara-saudara, biar orang suci mencari orang suci dan sama-sama merundingkan hal-hal kesucian. Biar orang yang cinta Tuhan menemukan orang cinta Tuhan yang sama-sama berdiskusi mengenai pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jika engkau tidak mengasingkan, memisahkan hidupmu daripada kebiasaan yang salah, yang rusak, yang duniawi, engkau tidak mungkin diperkenan oleh Tuhan. Tapi engkau kalau bisa mencari orang suci, sama-sama membicarakan hal-hal yang penting, sama-sama memikirkan hal-hal surgawi, sama-sama mengerjakan hal-hal yang rohani, maka engkau jiwanya makin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, seorang yang suka menginjili, dia paling suka mendengarkan orang yang sudah menginjili, lalu membicarakan tentang penginjilan bagaimana. Seorang yang suka pakai cara tipu untuk mendapatkan uang, dia suka bicara sama orang yang penipu untuk membagikan bagaimana cari uang lebih banyak dengan penipuan.
Dengan demikian pergaulanmu menyatakan isi hatimu. Kalau hatimu hati yang bersih, hati menghadap Tuhan, engkau suka mencari orang yang hatinya suci dan suka mencari berbicara dengan mereka tentang pengalaman bagaimana berdekat di Tuhan. Saudara-saudara sekalian, gereja ini adalah satu gereja yang dirancang di surga dan dikerjakan di dunia. Semua rencana dari Tuhan yang kita jalankan di sini adalah berasal daripada pimpinan Tuhan. Alkitab Tuhan berkata kepada Musa, bangunkanlah kemah perhimpunan. Semua ukurannya sesuai dengan apa yang saya beritahu kepada engkau di atas gunung. Saya sangat tergerak dengan kalimat itu. You do the tabernacle and you measure all the things according to what I show you on the hill. Di atas bukit Horeb, Allah menunjukkan harus bikin bait Allah dengan panjangnya berapa, lebarnya berapa, apanya, ukuran semua berapa. Engkau turun, engkau kerjaan itu sesuai dengan atas ini. Jadi saya mempunyai pemikiran apa yang kita jalankan sebagai gereja harus sesuai dengan rencana di surga. Kalau sudah Tuhan rencanakan di surga, kita taat menjalankan di dunia, maka gereja yang di dunia ini menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan yang berada di surga. Karena Dia yang merencanakan segala sesuatu, kita yang melaksanakan segala sesuatu. Saya sering gentar, takut kalau apa yang saya lakukan berbeda dengan rencana Tuhan. Saudara-saudara, terus terang saja, saya saben hari gentar memikirkan apakah gereja Reform Injil di Indonesia sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, sudah menurut rencana Tuhan. Kalau tidak, meskipun gereja ini mempunyai anggota berpuluh-puluh ribu, tidak ada gunanya. Karena kita menyimpang dari rencana Tuhan Allah. Tapi kalau apa yang kita kerjakan betul-betul, setiap tahap, setiap pelayanan, setiap pekerjaan sesuai dengan rencana Tuhan, gereja ini akan memuaskan hati Tuhan. Saudara-saudara, mengenai orang-orang suci di dunia, mereka adalah kesukaanku. Mereka yang paling saya senang. Karena mereka adalah orang-orang yang suci, orang yang baik, orang yang indah, orang yang mulia. Engkau suka bergaul dengan orang-orang yang mencintai Tuhan. Engkau suka berbicara dengan mereka yang dekat kepada Tuhan. Engkau suka berkumpul dengan mereka yang menjalankan kehendak Tuhan. Musa melakukan segala pekerjaan untuk membangun kemah Injil. Ingat satu kalimat, sesuai dengan apa yang kau ditunjuk di atas gunung, lakukan di atas bumi. Di atas gunung, dia berkata-kata dengan Allah. Allah memberikan petunjuk kepada dia. Sudah selesai? Ibu sudah hafal? Belum. Tunggu lagi 1 hari. Mengapa Musa perlu 40 hari di atas gunung baru turun? Karena menghafal semua itu tidak gampang. Terus dia mematangkan. Semua sudah dia tahu. Dia terus mengulangi sampai sudah jelas semua yang direncanakan Tuhan. Sudah selesai. You tahu? Saya kasih ujian. Bait Allah bagaimana? Panjangnya berapa? Tabunnya tinggi berapa? Itu di mana? Lalu usungan untuk diangkat di atas bahu ini hanya satu, yang usungan yang bundar itu harus dibawa, tidak boleh di atas. Itu adalah peti perjanjian. Saudara-saudara, peti perjanjian diangkat dan yang mengusung harus masukkan usungan itu ke dalam lingkaran, 2 di sini, 2 di sana, di bawah, supaya satu-satunya barang waktu mereka jalan di padang belantara di atas kepala manusia, yaitu bait Allah, di dalamnya ada peti perjanjian. Peti-peti yang lain caranya. Ini satu-satu di atas. Kenapa? Ini ditunjuk oleh Tuhan Allah. Peti perjanjian lebih tinggi dari kepala manusia. Karena Allah berjanji dengan manusia. Itu janji daripada kesetiaan, ketidakperubahan, dan daripada kejujuran Tuhan Allah yang jauh melampaui manusia. Saudara-saudara, Musa ingat semua. Musa lakukan semua di dalam dia melakukan kemah perhimpunan. Saudara-saudara, orang suci daripadamu yang kau tebus, yang kau bersihkan hidupnya, yang kau ampuni segala dosanya,
Inilah orang yang suci, yang indah, yang mulia. Orang yang kesukaanku. My most delight people. Yang aku paling senang. Cintailah orang yang menjalankan kehendak Tuhan. Cintailah orang yang mengabarkan Injil. Cintailah orang yang mengerti firman Tuhan. Orang yang siang malam memikirkan rencana Tuhan Allah. Menjalankan kehendak Allah. Yang mengerjakan pekerjaan Allah. Itulah orang-orang suci yang sepatutnya engkau cintai. Sepatutnya aku cintai. Maka dia berkata, oh Tuhan, orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka lah orang mulia yang selalu menjadi kesucaanku. Bertambahlah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Setelah di sini tahap pertama, dia berbicara dengan Allah. Tahap kedua, dia bicara dengan orang suci. Tahap ketiga, dia bicara dengan orang yang tidak suci. Orang yang tidak suci, yaitu orang kafir yang tidak memperalahkan Allah. Orang kafir yang tidak menyembah dan memberikan persembahan kepada Allah. Ada orang kafir yang mentuangkan darah binatang kepada dewa yang lain. Maka Daud berkata, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah yang lain. Siapa saja yang mengganti Allah dengan dewa yang palsu, dia akan tambah kesusahan. Saudara-saudara, kalau engkau hanya memperalahkan Allah, engkau akan berada di dalam kesukaan. Jika engkau memperdewakan uang, engkau akan tambah kesusahan bagimu. Jika engkau menganggap uang itu Allah, engkau menganggap kuasa itu Allah, engkau menganggap kemuliaan dunia itu Allah, engkau menganggap seks itu Allah, orang yang menjadikan lain mengganti Allah yang sungguh, bertambahlah kesedihan mereka. Saudara-saudara, engkau kira seks itu sangat menikmati? Akhirnya orang-orang yang saban hari main seks, mereka penuh sukacita. Salah. Orang paling susah yaitu pelacur-pelacur yang sambil menikmati seks, sambil meninggalkan Tuhan. Orang yang paling susah adalah mereka yang melayani uang dan tidak memperduli Allah. Uang membuat susah dan habis-habis. Whosoever replace the true God with other idols will increase their sorrow. Barang siapa yang menggantikan Allah dengan dewa-dewa dan dengan patung-patung berhala-berhala yang lain, mereka akan bertambah di dalam kesusahan mereka. Tidak ada orang mempunyai sukacita yang sesungguhnya. Tidak ada orang mempunyai kepuasan kenikmatan yang sejati. Tidak ada orang mempunyai kepuasan di dalam segala suka di dalam dunia ini, kecuali engkau kembali mempertuhankan Tuhan. Tapi orang yang betul-betul mempertuhankan Yehova, mempertuhankan Allah yang sejati dan menjalankan kehendaknya, mereka pasti mendapatkan sukacita yang sungguh-sungguh. Saya boleh berkata, sukacita bukan dari kenikmatan kedagingan. Kesenangan, kepuasan bukan daripada materi yang mengisi kebutuhan kita yang tidak habis-habis. Tapi sukacita yang sungguh-sungguh, bahagia yang paling memuaskan kita adalah pada waktu kita menjalankan kehendak Tuhan. Yesus mendadak mengatakan satu kalimat, aku senantiasa menjalankan kehendak Dia yang utus aku. Dan aku senantiasa mentaati dan melaksanakan kehendak-Nya. Waktu Yesus mengatakan kalimat itu, Yohanes langsung tatap banyak orang sebentar itu percaya kepada Dia. Dia langsung mendapatkan banyak orang percaya kepada Dia. Pada waktu Dia mengatakan, aku senantiasa menjalankan kehendak Dia yang mengutus aku. Aku selalu bekerja sesuai dengan kehendak-Nya. Begitu kalimat itu keluar, orang mendengar langsung beriman kepada Yesus Kristus. Karena inilah rahasia sukacita yang paling besar. When you are walking in the path of God, you are doing what He mandated you to do. You enjoy the biggest satisfaction. Satu kepuasan yang terbesar engkau alami. Dan mengapa engkau bukan pergi Venesia, bukan ke Paris, bukan ke Sydney, bukan ke London dapat sukacita? Kenapa ke desa bisa sukacita? Kalau ke desa bisa sukacita adalah karena di desa, di
engkau menjalankan kehendak Allah. Engkau mengabarkan Injil. Engkau memberitakan firman. Pada waktu engkau jalankan kehendak Tuhan, di situ engkau penuh sukacita. Jika engkau tak pernah puas, terus menuntut kenikmatan dari dunia, kenikmatan dari seks, kenikmatan dari uang, engkau belum pernah mempunyai sukacita. Barang siapa yang mengganti Allah dengan dewa-dewa yang lain, dia akan tambah kesedihan. Ini ayatnya. Di dalam seluruh kitab suci, hanya satu kali mengatakan kalimat ini. Barang siapa yang mengganti Allah yang sejati dengan berhala-berhala, dia akan tambah kesedihannya tidak habis-habis. Dan di dalam surat Timotius, Paulus berkata, barang siapa yang tamak uang, dia akan memakai segala kesulitan untuk menusuk hatinya dia sendiri. Saudara-saudara, puji Tuhan. Orang yang sudah dipuaskan oleh Tuhan, mereka tidak kesulitan seperti ini. Mereka dengan lega jalan di dalam kehendak Tuhan. Saudara-saudara, sesudah itu dia mengatakan satu kalimat yang penting lagi. Kita membaca bersama. Di dalam ayat 4 yang terakhir. Bertambah besarlah kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Saudara, mari kita membaca ayat kelima. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Sekali lagi. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Atau di dalam terjemahan lain, Tuhan, Engkaulah pusakaku. Engkaulah milikku. Engkau adalah yang kupunyai yang paling berharga. Engkau telah memberikan berkat di dalam pialaku. Engkau adalah milikku. Engkau bagian warisanku. You are my property. Saudara-saudara, properti kita terbesar adalah Allah. Semua. 1, 2, 3. Properti kita terbesar adalah Allah. Oh, kalau orang tanya, engkau miliki apa sih? Berapa rumah? Berapa uang? Berapa anak? Berapa company? Berapa aset yang kau miliki? Aset kita yang pertama, Allah. My property, the first is God. Pada waktu terjadi gejolak politik, lalu orang-orang diusir, rumahnya disita. Saudara-saudara, ada satu macam orang disita semua, diusir, dipukul, tetap tidak ada kesengsaraan besar. Karena hatinya memiliki Tuhan. Aku memiliki Tuhan, maka segala sesuatu hilang tidak menjadi arti. Yang penting Tuhan ikut saya pergi. Saudara sekalian, di dunia abad ke-20 pernah terjadi sesuatu genocide yang sangat besar, yang menakutkan, yaitu kota Phnom Penh. Seluruhnya lebih banyak dari 2,5 juta manusia diusir keluar dari semua rumah. Saudara tahu namanya Pol Pot. Pernah dengar nama ini? Coba angkat tangan. Pol Pot salah satu orang paling kejam di dalam sejarah. Salah satu orang paling tidak manusiawi di dalam abad ke-20. Dia mengusir jutaan manusia keluar dari rumahnya, keluar dari berkompeninya, dan tidak boleh bawa barang. Bawa sedikit barang di tangan, suruh jalan keluar. Menurut Pol Pot, kota itu adalah sumber dosa. Kota itu adalah satu sarang dosa untuk merubah umat manusia, merubah politik manusia. Yang paling penting, hancurkan semua kota. Semua orang pindah di desa, tinggal di desa. Tapi orang-orang ini yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di rumah yang nyaman, sekarang sudah keluar. Lalu mereka cuma bawa beberapa baju, keluar jalan terus. 2 juta orang jalan. Semua jalan penuh dengan orang. Jalan sampai separuh, tidak ada WC. Disuruh jalan terus. Lalu pemerintah itu usir supaya tidak boleh orang yang pulang. Kota itu dikunci, kota itu ditahankan. Nah, mereka berjalan. Sudah 1 hari, 2 hari. Banyak orang tidak tahan. Langsung pingsan di tengah jalan. Pingsan di tengah jalan. Dianggap malas. Dipukuli. Suruh berdiri jalan lagi. Jalan tidak lama lagi. Mati di jalan. Orang yang jalan keluar dari kota Phnom Penh itu berjuta-juta. Akhirnya sudah jalan 1 hari, 2 hari.
Yang mati ada puluhan ribu di tengah jalan. Yang lain lapar, tidak ada makanan. Dia mau apa? Tidak ada orang tahu. Tapi kuasa politik komunisme yang begitu keras menjadikan dia tidak bisa dilawan. Orang cuma bisa taat. Waktu itu semua disita. Saudara-saudara, jikalau waktu itu engkau terus mengingat rumahnya diambil, barangnya diambil, engkau pasti susah setengah mati. Dan dalam saat seperti ini, cuma hanya satu macam orang yang boleh menghibur dengan kekuatan paling besar. My God is my property. Tuhan itu adalah warisanku. Tuhan itu adalah milikku yang paling besar. Jikalau saya tidak mempunyai apa-apa, saya masih mempunyai Tuhan. Ada harapan. Saudara-saudara, dunia ini pada waktu engkau tidak mempunyai harapan apa, jangan lupa ada Tuhan, masih ada harapan. Di Kanada, saya tinggal di satu rumah, seorang pendeta yang setia, baik, jujur, dan rajin sekali. Istrinya cantik sekali, dan dua anak perempuan juga cantik sekali. Saya tinggal di rumahnya. Satu hari saya tahu papanya sudah tidak lama hidup di dunia, karena kanker sudah stadium yang keempat. Lalu saya mengatakan, mama saya juga umur 33 menjadi janda. Dan dia mempunyai 8 anak. Saya sekarang tanya, you di sini 2 anak, kalau papa meninggal, you mau bagaimana? You mau jadi apa? Kedua anak itu sambil menangis, sambil berbicara, kami akan sandar Tuhan, hidup sampai kita mati. Anak umur 14 dan umur 12, 2 anak perempuan. Lalu saya tanya, "I mau kerja apa? I mau jadi orang berprofesi apa?" Kakaknya ngomong dulu, "Saya mau menjadi seorang pengacara." Adiknya bilang, "Saya juga mau menjadi seorang pengacara." Lalu saya tanya, "Kenapa tidak pilih profesi yang lain? Kenapa ingin menjadi pengacara?" Dua orang menjawab, "Dari kecil kami mendengar Papa berkhotbah, Tuhan itu adil, Tuhan itu baik, Tuhan itu sama rata mengasihi manusia. Tapi di dalam fakta kami melihat di dunia ini tidak ada keadilan. Banyak orang miskin diperas, banyak pengacara bohong. Mereka mendapatkan uang dari orang kaya, memputar balikkan hitam menjadi putih, putih menjadi hitam. Maka kami benci dunia yang tidak keadilan. Jika Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, jika Tuhan mau dunia ini ada keadilan, maka saya mau menjadi pengacara untuk menjalankan keadilan. Khusus membantu orang miskin. Khusus membalikkan orang-orang yang perkaranya diputar balikan." Saya tidak pernah dengar anak perempuan dengan air mata mengatakan, "Saya mau menjadi pengacara." Lalu saya terus telusuri tanya ke mereka. Dia mengatakan, karena Tuhan itu adil. Kalau saya menjalankan adilan, saya memiliki Tuhan. Dan saya menjadi pertolongan bagi banyak orang. Saya mulai menggabungkan apa yang mereka katakan dengan kalimat ini. My God is my property. Tuhan itu warisanku. Saya memiliki Tuhan. Saya memiliki sifat Tuhan. Lalu saya hidup mempunyai segala sesuatu ini. Saudara-saudara, banyak orang punya uang, tapi tidak ada Tuhan. Mempunyai kuasa, tidak ada Tuhan. Mempunyai kenikmatan seks, tidak ada Tuhan. Mempunyai kemuliaan duniawi, tidak ada Tuhan. Saudara memiliki apa? Memiliki apapun mungkin dirampas. Memiliki apapun mungkin hilang. Yang kau korup menjadi milikmu di tengah-tengah keadaan banyak orang tidak tahu, akan dibongkar di dalam pengadilan. Yang kau simpan sebanyak mungkin untuk dirimu sendiri akan disita habis daripada pemerintah. Dan semua orang korupsi yang semua kira dia mempunyai warisan, mempunyai harta yang banyak, itu semua penipuan diri. Saudara-saudara, apa yang kau miliki sih? Jikalau apa yang kau miliki kau bisa bertahan, saya tanya, bisa bertahan berapa lama? Saudara-saudara, 50 tahun yang lalu katanya orang paling kaya di dunia Rockefeller. Sekarang di dalam dunia orang kaya, nama Rockefeller sudah tidak ada. Dulu orang paling kaya Bill Gates. Terakhir ini dia sudah tersingkir. Semua orang paling kaya memiliki berapa banyak uang,
tidak ada satu bisa mempertahankan miliknya. Harta apa sih yang kau mungkin pelihara untuk selama-lamanya? Daud berkata, Tuhan, engkaulah warisanku. You are my property. I own you. Aku memiliki Tuhan. Memiliki Tuhan lebih daripada membeli segala sesuatu. Betul-betul engkau hidup bercokol kepada Tuhan. Hidup memeluk dia. Hidup memegang janjinya dia. Engkau akan seumur hidup tidak dikalahkan oleh apapun. Saudara-saudara, biar kita seumur hidup boleh mempunyai kekayaan, tapi jangan menganggap itu warisanmu. Kita boleh mempunyai keuangan, kita boleh mempunyai kemewahan, mempunyai segala sesuatu. Jangan bersandar kepada itu. Ini semua adalah hal di luar diriku. Ini semua adalah hal yang mungkin musnah, mungkin disita, mungkin dirampok, mungkin habis di dalam jangka waktu hidupku. Tapi ada satu yang milik kita, yang tak pernah mungkin dirampas, direbut dari tangan kita. Itu Tuhan menjadi milik kita. Mari kita berkata kepada Tuhan, saya datang kepadamu, saya memeluk engkau, saya mengikut engkau, saya memiliki engkau untuk selama-lamanya. Engkaulah yang tidak pernah berubah. Engkau yang selamanya berada menjadi nilai kepuasan hidupku untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau berkata kepada kami semua bahwa tidak ada keuntungan dan tidak ada kemewahan, segala kenikmatan di luar Tuhan yang berarti apa-apa. Engkau berkata kepada kami bahwa banyak orang mengganti Allah dengan ilah-ilah yang palsu. Mereka akan menambah kesedihan di dalam hidup mereka. Engkau berkata kepada kami ke langit melihat engkau lah warisan kami. Ke bumi melihat orang-orang suci itu yang paling indah. Biar kami menjadi orang yang mencintai Allah yang melahirkan kami. Kami juga mencintai orang-orang Kristen yang dilahirkan oleh Allah. Kami mempunyai Tuhan pencipta segala sesuatu. Kami juga memiliki orang-orang yang Tuhan cipta kembali. Karena engkau mencintai bangsa-bangsa kaum pilihan. Biar engkau sendiri bekerja dalam hati kami dan jadikan kami orang yang sungguh-sungguh hanya bersembah sujud kepada Tuhan yang sejati dan hanya melayani satu-satunya Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih. Berdoa dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.